Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Praditya Hidayat dengan NIM C1B023099. Di sini saya akan melengkapi tugas kuliah saya dari mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang dihampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini ada studi kasus dari PT Sinar Abadi Elektronik dan tantangan dengan pemasok GCC. Baiklah, langsung saja pada analisis situasi. Yang pertama itu identifikasi masalah utama. Jadi, yang pertama itu keterlambatan pengiriman. Yang kedua, kualitas produk tidak konsisten. Yang ketiga, kenaikan harga mendadak. Yang keempat, kurangnya komunikasi dan transparansi. Yang kelima, ada resiko strategis akibat ketergantungan tunggal. Nah, dampak negatif dari masalah ini adalah yang pertama itu penurunan produksi dan juga bisa menjadi reward dan pemborosan atau bisa juga peningkatan biaya produksi, terus bisa juga untuk penurunan pendapatan, juga bisa untuk citra perusahaan menurun dan kehilangan kepercayaan distributor dan retailer. Nah, jadi yang ketiga di sini ada akar permasalahannya. Jadi ketergantungan yang terlalu besar pada satu pemasok utama, yaitu Global Chip Corp atau GCC, menunjukkan bahwa perusahaan belum memiliki sistem yang kuat untuk mengantisipasi gangguan pasokan komponen penting seperti chipset. Nah, selanjutnya di sini ada strategi segmentasi pemasok. Klasifikasi GCC dalam segmentasi pemasok yang pertama itu bisa dari tingkat resiko tinggi. Jadi ketergantungan yang besar terhadap GCC menyebabkan tingginya risiko operasional ketika terjadi gangguan pada pasokan. Yang kedua itu ada dampak finansial tinggi. Jadi chipset adalah komponen inti dari produk smartphone dan ketidakstabilan pasokan sangat mempengaruhi keberlangsungan produksi dan pendapatan. Yang ketiga itu ada alternatif terbatas. Mengingat spesifikasi teknis yang telah disesuaikan dan volume kebutuhan yang besar, penggantian GCC tidak mudah dilakukan dalam jangka pendek. Selanjutnya itu ada pendekatan SRM yang berbeda. Yang pertama, pendekatan untuk pemasok strategi seperti GCC. Di sini bisa menjalin perjanjian kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan. Juga bisa kolaborasi dalam inovasi dan perencanaan permintaan. Bisa juga melakukan penilaian kinerja secara berkala, bisa membentuk sistem peringatan dini bersama, dan juga meningkatkan sistem pelaporan dan komunikasi dua arah secara lebih terbuka dan cepat. Yang kedua itu pendekatan untuk pemasok non-strategis. Menegosiasikan harga terbaik dan waktu pengiriman yang kompetitif tanpa perlu investasi relasi jangka panjang. Selanjutnya bisa dari pemasok hanya dipertahankan berdasarkan kinerja dan kepatuhan terhadap kontrak. Juga bisa dari menyediakan lebih dari satu pemasok cadangan agar tidak terlalu bergantung. Selanjutnya itu ada rekomendasi jangka pendek. Jadi di sini ada yang pertama, tindakan yang bisa diambilnya itu meliputi yang pertama, melakukan audit kualitas bersama dengan pihak GCC. Yang kedua itu negosiasi ulang untuk mencantumkan penalti keterlambatan. Yang ketiga itu mengevaluasi kenaikan harga secara transparan. Selanjutnya itu meningkatkan komunikasi dan transparansi. Di sini bisa membentuk tim khusus untuk menjadi penghubung langsung. Juga bisa menggunakan sistem SRM berbasis digital dan juga untuk mengatur pertemuan tatap muka rutin. Di sini yang ketiga itu ada metrik kinerja utama. Jadi yang pertama itu on time delivery rate. Di sini untuk mengukur presentase waktu pengiriman. Yang kedua itu defect rate untuk mengukur persentase chipset yang rusak. Yang ketiga itu ada responsive score untuk menilai seberapa cepat GCC merespon permintaan. Selanjutnya itu ada rekomendasi jangka panjang dan strategi mitigasi risiko. Jadi strategi jangka panjangnya itu ada Sinar Abadi harus mulai menjalin kerjasama dengan 2-3 pemasok lain. Perusahaan mulai mengembangkan kerjasama dengan pemasok lokal dan juga menyediakan cadangan chipset untuk periode tertentu.
Yang kedua itu membangun hubungan kolaboratif. Jadi bisa untuk mengadopsi pendekatan kemitraan strategis, juga menyusun kontrak berbasis kinerja serta penalti untuk ketidaksesuaian. Dan terakhir itu melibatkan pemasok dalam perencanaan produk. Nah, yang ketiga, strategi mitigasi resikonya itu bisa ada dua cara. Yang pertama itu dual sourcing. Dual sourcing ini untuk komponen penting seperti chipset. Dan yang kedua itu ada supplier risk assessment dan monitoring. Di sini supplier risk assessment dan monitoring ini baik dari aspek keuangan, operasional maupun geopolitik. Nah, jadi kesimpulannya, studi kasus PT Sinar Abadi Elektronik menunjukkan bahwa gangguan hubungan dengan pemasok utama berdampak langsung pada kepuasan pelanggan, reputasi perusahaan, dan loyalitas pasar dalam konteks manajemen hubungan pelanggan. Hal ini menegaskan bahwa membangun hubungan yang kuat tidak sangat penting. CRM yang efektif memerlukan kolaborasi, komunikasi, dan keandalan dalam seluruh rantai nilai untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang studi kasus kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.